Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pak Yayat. Hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia untuk kelas 6 fase C. Latar belakang kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Ya, yang pertama yaitu tentang semangat 3G atau disebut juga dengan goal, glory, dan gospel. Yang pertama kita berbicara tentang goal, mencari kekayaan. Salah satu pendorong utamanya adalah ambisi untuk mengumpulkan banyak uang. Di Eropa, rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis sangat dihargai dan diubah menjadi komoditas yang menguntungkan untuk perdagangan. Yang kedua, glory, kejayaan. Negara-negara Barat saling berperang untuk mendominasi dunia dan memperluas wilayah. Mereka dapat meningkatkan status dan otoritas negara mereka dengan menguasai wilayah-wilayah kaya seperti Indonesia. Yang ketiga yaitu gospel, menyebarkan agama. Bangsa Barat mempunyai tujuan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, selain mengejar uang dan ketenaran. Lalu latar belakang yang lainnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran. Yang pertama yaitu pengembangan kapal layar. Negara-negara Barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas, astrolabe, dan kapal-kapal yang lebih kuat. Peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Lalu kemudian yaitu runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1503. Ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara Barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Kemudian bangsa Barat yang pertama datang tahun 1511 di sepenanjung Melayu. Malaka merupakan kota pelabuhan yang strategis dan penting yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Selama periode tersebut, mereka merupakan pusat utama perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Penguasaan Malaka. Portugis berhasil menguasai perdagangan komoditas berharga ini dan mengendalikan jasa perdagangan rempah-rempah dengan menguasai Malaka. Kedatangan bangsa Spanyol dan Belanda. Bangsa Spanyol. Motivasi bangsa Spanyol termotivasi oleh semangat penjelajahan rempah-rempah dan perluasan wilayah yang sama seperti bangsa Portugis. Mereka juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik. Ekspedisi Magellan. Pelaut Spanyol Ferdinand Magellan menyelesaikan pelayaran pertama mengelilingi dunia, meskipun Magellan sendiri meninggal dalam pelayaran tersebut. Ekspedisinya tiba di Maluku pada tahun 1521. Persaingan dengan Portugis. Spanyol dan Portugis terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sangat sengit atas wilayah rempah-rempah Maluku. Mereka sepakat untuk membagi wilayah pengaruh mereka secara global ketika menandatangani perjanjian Tordesillas. Namun, mereka saling melanggar kesepakatan ini. Kedatangan bangsa Spanyol dan Belanda. Bangsa Belanda.
Motivasi keinginan untuk meraup untung dari perdagangan rempah-rempah mendorong Belanda. Selain itu, mereka menginginkan kemerdekaan dari monopoli perdagangan rempah-rempah yang dikuasai Portugis dan Spanyol. Perusahaan Hindia Timur Belanda, tujuan utama VOC yang didirikan pada tahun 1602 adalah untuk mengatur perdagangan rempah-rempah Asia. VOC berhak membentuk pasukannya sendiri, menghasilkan uang, dan memonopoli perdagangan. Strategi Belanda. Dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol, Belanda menggunakan strategi yang lebih terencana dan metodis. Mereka mendirikan benteng, menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga, dan jika diperlukan terlibat dalam perang terbuka. Kedatangan Inggris dan perebutan kekuasaan. Perdagangan rempah-rempah. Inggris tertarik pada rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa, seperti halnya negara-negara Eropa lainnya. Persaingan dengan negara lain, Inggris ingin menantang kekuatan bahari negara-negara Eropa lainnya, khususnya Belanda yang memiliki sebagian besar wilayah kepulauan tersebut. Ekspansi kolonial. Inggris bercita-cita menjadi kekuatan kolonial dengan memperluas perbatasannya. Singkatnya, masuknya negara-negara barat ke Indonesia memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Konsekuensinya masih terasa hingga saat ini untuk memperbaiki masa depan dan belajar dari masa lalu. Penting bagi kita untuk memahami sejarah ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.